Halo, apa kabar pemirsa? Kita jumpa kembali dalam tayangan seputar UNESA dalam program Jendela UNESA. Kami akan mempersembahkan spesial Disnatalis ke-59 bersama saya, Herma Prabayanti. Semarak gebiar Disnatalis ke-59 UNESA, cetak rekor muri jalan sehat bersepatu bineka terbanyak ala Rektor UNESA, Cak Hasan. Kuliah umum bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir gelorakan olahraga sebagai sarana membangun generasi siap bersaing. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Komitmen dalam peningkatan layanan kepada Sivitas Akademika UNESA, UPT Perpustakaan UNESA kembali lakukan sosialisasi penggunaan e-jurnal. Kolaborasi Perpustakaan UNESA bersama Cambridge University Press lakukan sosialisasi dan training produk Cambridge Core melalui laman library.unesa.ac.id. Berkolaborasi dengan Cambridge Core, Perpustakaan UNESA mengundang Account Manager Academic Indonesia and Malaysia dari Cambridge University Press guna memberikan sosialisasi dan training penggunaan produk Cambridge Core yang dapat diakses melalui laman library.unesa.ac.id. Kegiatan yang dilaksanakan pada 8 September 2023 di Laboratorium Perpustakaan UNESA ini guna memperkenalkan cara akses e-jurnal Cambridge yang telah dilanggan oleh Perpustakaan UNESA. Sebanyak 94 hingga 96% produk e-jurnal Cambridge dapat diakses oleh Sivitas Akademika UNESA secara gratis. Dengan menggunakan akses jaringan internet Wi-Fi UNESA atau login dengan menggunakan username dan password yang disediakan Library UNESA jika mengakses dengan jaringan di luar Wi-Fi UNESA. Bisa dikatakan 94%, ya 94-96% lah. Koleksi e-jurnal di Cambridge Core itu bisa diakses oleh Sivitas Akademika di UNESA ini. Jadi untuk mengaksesnya bisa masuk ke website perpustakaan dulu, kemudian cari link e-jurnal Cambridge. Ya, jadi dari situ nanti kita bisa akses atau kita bisa baca artikel-artikel yang kita perlukan, dan semua artikel itu tandanya adalah ada tulisan akses warna hijau. Dan untuk Cambridge Core sendiri e-jurnal itu kita multi subjek, jadi saya rasa bisa digunakan oleh seluruh baik mahasiswa ataupun dosen di UNESA ini. Cambridge merupakan salah satu e-jurnal yang telah dilanggan oleh Perpustakaan UNESA sejak 2018. Harapannya, fasilitas ini dapat diakses secara menyeluruh oleh Sivitas Akademika UNESA untuk membantu dalam proses penelitian dan penulisan karya ilmiah. Selain untuk masuk ke e-jurnal, kita kan berlangganan 4, salah satunya Cambridge, itu kita juga bisa menelusuri untuk ke Digilib. Digilib itu sumber informasi yang kita punya, jadi tesis, skripsi, disertasi itu ada di sana. Juga e-katalog, jadi semua katalog yang selingkung UNESA semua dengan ruang baca terpadu jadi satu. Jadi mahasiswa bisa akses katalog untuk cari tahu buku. Buku misalnya buku A, buku A kita bisa menemukan di mana? Di Fakultas Ekonomi atau di Fakultas Ilmu Keolahragaan, seperti itu. Dengan seringnya kegiatan untuk pengenalan e-jurnal akan semakin banyak karena kita melanggan bayar dan mahal ya. Jadi paling tidak semua siswa itu bisa tahu, bisa ngerti, tidak kesasar untuk mencari informasi hanya dari Google Scholar yang kita tidak tahu itu dari jurnal predator atau tidak. Tapi kalau yang kita langgan bisa pastikan keabsahan, kualitas dan semuanya untuk menunjang penulisan, teknik penulisan dan hasil tulisan yang lebih baik. Adanya kegiatan sosialisasi seperti ini diharapkan dapat membantu Sivitas Akademika UNESA dalam menghasilkan tulisan yang berkualitas melalui informasi yang mudah diakses melalui laman library.unesa.ac.id. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. Berita selanjutnya, semarakan gebiar Disnatalis ke-59 dan Hari Olahraga Nasional UNESA berkolaborasi dengan Bank Jatim adakan jalan sehat, music performance, lomba memancing, hingga bagi-bagi door prize senilai puluhan juta rupiah. Kegiatan yang terbuka untuk umum ini sebagai bentuk komitmen UNESA sebagai kampus yang terbuka untuk masyarakat umum.
Dalam rangka Disnatalis UNESA ke-59, UNESA berkolaborasi dengan Bank Jatim gelar gebiar Disnatalis UNESA 59 dan H-Ornas pada 9 September 2023 dengan tema Akselerasi SDM Unggul, Adaptif, dan Inovatif, Wujudkan Indonesia Emas. Kegiatan dimulai dengan jalan sehat mengitari kampus Lidah Wetan menggunakan sepatu Bhinneka. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memecahkan rekor muri Indonesia. Terdapat 2 tajuk muri yang dipecahkan. Yang pertama, Universitas Negeri Surabaya sebagai inisiator sepatu Bhinneka atau beda warna ala Cahasan, dan Universitas Negeri Surabaya dengan acara jalan sehat menggunakan sepatu Bhinneka beda warna ala Cahasan terbanyak. Terdapat banyak rangkaian dalam gebiar Disnatalis UNESA ke-59, di antaranya lomba memancing serta memasak, lomba kostum terunik, dan fashion show. Peserta terdiri dari seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat umum di sekitar UNESA. Yang jelas bahwa perguruan tinggi bukan Menara Gading, tapi perguruan tinggi adalah milik juga masyarakat. Kita berkolaborasi, kita bekerja sama untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat, yaitu melalui pengembangan ekonomi. Jadi sukses perekonomian, sukses akademis, dan sukses terkait dengan peningkatan SDM unggul. Jadi Bank Jatim sudah menyiapkan beberapa skema yang nantinya yang bisa kita kerjasamakan bersama Bank Jatim. Skema itu nanti ditawarkan melalui aktivitas para dosen, Tendik kita kumpulkan untuk diberi informasi terkait skema-skema yang sudah disiapkan oleh teman-teman Bank Jatim. Harapannya adalah kerjasama ini berjalan dengan baik, kemudian kita bersama-sama memajukan lembaga kita, memajukan Bank Jatim, dan memajukan terutama masyarakat yang ada di Jawa Timur. Gebiar Disnatalis UNESA ke-59 dihadiri banyak bintang asal Jawa Timur. Di antaranya ada Tiara Amora, Anissa Rahma, Vira Azhara, Brodin, dan Wandra. Tak luput diiringi oleh orkes ternama New Kampret. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi media sivitas akademika UNESA serta masyarakat sekitar UNESA untuk berekspresi serta bentuk komitmen UNESA menjadi institusi perguruan tinggi yang terbuka untuk masyarakat umum. Ikut diisi oleh UMKM binaan Bank Jatim, gebiar UNESA Disnatalis ke-59 menjadi hiburan serta media rekreasi bagi masyarakat yang berada di sekitar Surabaya, khususnya lingkungan kampus UNESA. Sekarang kita sadari bahwa universitas itu adalah sumber untuk menciptakan people yang mempunyai kualitas yang bagus. Jadi kami di Bank Jatim melihat bahwa pertama kita lihat bahwa UNESA ini adalah universitas yang besar, mempunyai mahasiswa yang besar. Artinya kan mereka akan menciptakan nanti itu adalah mahasiswa atau sarjana-sarjana yang unggul. Tentu akan menghasilkan nanti sebagai pemikir atau inovasi di Republik kita ini, termasuk di Jawa Timur. Kegiatan ditutup dengan pembagian puluhan door prize dengan hadiah utama 3 unit sepeda motor dan 2 unit sepeda motor listrik. Harapannya dengan kegiatan ini mampu meningkatkan semangat serta kekompakan sivitas akademika UNESA dalam menyongsong SDM unggul, adaptif, dan inovatif, wujudkan Indonesia Emas. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berikan kuliah umum di hadapan 3.200 mahasiswa UNESA tentang urgensi olahraga sebagai sarana membangun generasi siap bersaing. Selain itu, Erick juga tanda tangani MOU dan MOA dengan 12 perguruan tinggi LPTK dan Fakultas Keolahragaan Indonesia, sekaligus peresmian fasilitas olahraga di UNESA. Ketua Umum PSSI Dr. Honoris Causa Haji Erick Thohir BA MBA berikan motivasi dalam kuliah umumnya di hadapan 3.200 mahasiswa UNESA di Geraha UNESA, lantai 4 Jalan Citra Raya Laker Santri Lidah Wetan Surabaya pada 8 September 2023. Erick Thohir menyampaikan bahwa olahraga menjadi sektor penting untuk membangun generasi yang siap bersaing. Yang tidak kalah pentingnya bahwa Presiden sudah mendorong peraturan
ya perbaikan Menteri Dalam Negeri, di mana pendanaan dari provinsi bisa mensupport olahraga. Nah, khususnya buat saya di Liga 3. Jadi bukan klub ya, Liga 3. Artinya apa? Kalau seperti universitas-universitas sekarang, ya UNESA contoh, mempunyai klub Liga 3. Bayangkan kalau seluruh universitas di Indonesia punya klub Liga 3 bermain di Liga 3. Artinya apa? Generasi tim nasional akan lebih muda lagi. Kenapa? Para mahasiswa main di situ. Dan mudah-mudahan tidak ada permainan kalau universitas, ya kan? Nggak ada main-main pertandingan diatur-atur. Jangan ada tawuran. Artinya apa? Kita memperbaiki sepak bola kita dari bawah ke atas. Selain itu, Ketua Umum PSSI ini juga lakukan penanda tanganan MOU dengan 12 rektor LPTK, MOE dengan Forum Dekan Keolahragaan Indonesia, sekaligus meresmikan fasilitas olahraga UNESA, yaitu Laboratorium Sepak Bola dan Laboratorium Futsal, serta launching UNESA Krishna FC secara simbolis dengan penyerahan jersey pertama dari Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, kepada Ketua Umum PSSI, didampingi Profesor Dr. Sujarwanto MPD, selaku pembina UNESA Krishna FC. Kesempatan ini tidak disia-siakan mahasiswa untuk aktif bertanya. Beragam pertanyaan ditujukan mahasiswa dan secara langsung dijawab oleh orang nomor 1 di PSSI ini. Acara yang digelar secara hybrid ini juga ditayangkan secara live streaming di KC Media by UNESA. Dari Surabaya, Tia Eser dan Livia Rahma melaporkan. Universitas Negeri Surabaya jadi tuan rumah rapat kerja paguyuban Rektor PTN Jawa Timur. Dihadiri oleh Rektor dan jajaran Wakil Rektor PTN se-Jawa Timur, kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi dan sharing session penguatan pengelolaan di masing-masing perguruan tinggi, serta sumbangsih masukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setelah sempat vakum selama 3 tahun akibat pandemi COVID-19, Rapat kerja paguyuban Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Jawa Timur kembali dilaksanakan. Bertempat di Auditorium Gedung Rektorat UNESA pada 12 September 2023, Rektor dan Wakil Rektor dari 12 PTN di Jawa Timur hadir untuk membahas isu-isu strategis seputar dunia pendidikan sebagai upaya penguatan tata kelola perguruan tinggi. Isu-isu strategis yang dibahas dalam raker kali ini antara lain putusan MK terkait diperbolehkannya kampanye di kampus, Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi, evaluasi maba, kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi, pelaksanaan ASEAN University Games 2024 di Jawa Timur, hingga perintisan ADART. Di antaranya adalah bahwa akan terbentuk konsorsium-konsorsium, ya harapannya ke situ. Terutama adalah konsorsium untuk riset, konsorsium untuk pengabdian kepada masyarakat, dan juga konsorsium untuk mengembangkan jurnal-jurnal yang ada di masing-masing perguruan tinggi, sehingga jurnal-jurnal ini menjadi ada peningkatan quality, sehingga nanti standarnya bisa masuk ke level nasional dan juga internasional. Adanya kerjasama antar universitas ini diharapkan membawa solusi sehingga kendala yang dihadapi masing-masing perguruan tinggi dapat diselesaikan secara maksimal. Kerjasama dengan para PTN maupun PTS di Jawa Timur ini cukup intens ya, terutama dalam hal pengabdian pada masyarakat, penelitian dan lain-lain. Dan harapannya dengan paguyuban Rektor rapat pada hari ini, harapannya itu bisa terus ditingkatkan karena ini merupakan salah satu tugas kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dari Tridharma masing-masing perguruan tinggi itu. Salah satu pembahasan pada raker paguyuban Rektor PTN Jawa Timur kali ini adalah pelaksanaan ASEAN University Games 2024 yang rencananya dilaksanakan di Jawa Timur pada Oktober 2024 mendatang. Persiapan pesta olahraga yang melibatkan mahasiswa atlet dari seluruh perguruan tinggi se-Asia Tenggara ini akan mempertandingkan 12 cabang olahraga. Surabaya dan Malang mendapat kehormatan sebagai tuan rumah pelaksanaan pesta olahraga bergengsi ini. Harapannya adalah dari 9 perguruan tinggi yang terlibat itu sudah memahami dan menyiapkan diri, karena mungkin venue-nya di masing-masing perguruan tinggi perlu ada perbaikan, kemudian ada aturan-aturan internasional yang harus dipatuhi terkait dengan
kamar mandi misalnya, kemudian lapangan yang harus terakreditasi internasional karena ada pemecahan rekor dan sebagainya. Misalnya lapangan atletik harus ada sertifikasinya internasional. Kalau tidak akan diakui rekor internasional. Adanya pelaksanaan rapat kerja ini diharapkan mampu menjadi sarana koordinasi dan kolaborasi antar perguruan tinggi sehingga masing-masing PTN saling memberikan penguatan dalam mengelola perguruan tinggi. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kunjung Perpustakaan tahun 2023, UPT Perpustakaan UNESA gelar pemilihan Duta Perpustakaan UNESA. Lomba profil, ruang baca, dan kerjasama perpustakaan dengan 4 sekolah dasar di Taman Sidoarjo. UPT Perpustakaan UNESA peringati Hari Kunjung Perpustakaan yang jatuh pada 14 September 2023. Tahun ini, UPT Perpustakaan UNESA memberikan apresiasi kepada insan perpustakaan dan pegiat literasi kampus dengan menggelar pemilihan Duta Perpustakaan UNESA serta lomba profil ruang baca. Ya, tentunya pemilihan Duta Ruang Baca itu penting ya bagi peningkatan fungsi perpustakaan ya. Jadi tidak hanya untuk koleksinya saja, tetapi kalau koleksi sudah lengkap terus what next ya? Nah, berarti harus dimanfaatkan. Nah, siapa-siapa yang memanfaatkan dan karakteristik dari mahasiswa yang seperti apa itu diperlukan perlakuan khusus, dan saya berharap dari para duta ruang baca itu bisa menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan yang dimiliki oleh masing-masing ruang baca. Memang perpustakaan pusat ini kan orangnya terbatas, dan kalau kita ingin memajukan UNESA harus jejaringnya kuat, yaitu tim perpustakaan UNESA itu terdiri dari perpustakaan pusat juga ruang-ruang baca. Oleh karena itu mereka kita dukung, kita evaluasi, kita support supaya sama-sama punya kontribusi yang nyata baik di levelnya pusat maupun di level grassroots-nya, di level mahasiswa maupun dosen seperti itu. Duta Perpustakaan ini diharapkan dapat menjadi pionir dalam menggalakkan budaya literasi dan meningkatkan pelayanan di masing-masing fakultas. Apresiasi juga diberikan kepada pustakawan di tingkat fakultas atas dedikasi yang diberikan dalam melayani kebutuhan sivitas akademika UNESA, utamanya dalam memperkaya referensi dan informasi. Selain itu, untuk memperluas jejaring dan kolaborasi, UPT Perpustakaan UNESA menjalin kerjasama dengan 4 sekolah dasar di Taman Sidoarjo. Kerjasama ini terkait pelayanan dan kemajuan fasilitas dalam rangka pemenuhan dokumen yang dibutuhkan pihak sekolah maupun masyarakat. Wakil Rektor Bidang Pendidikan Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Mat Lazim, mengapresiasi langkah Perpustakaan UNESA dalam mendorong kemajuan UNESA. Atas nama pimpinan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Perpus UNESA, Prof. Suroto, yang sudah memimpin perpustakaan ini sedemikian rupa sehingga dari tahun ke tahun mengalami kemajuan. Ini bisa kita lihat dari segi kunjungan jumlah mahasiswa juga meningkat, kemudian perhatian Bapak Ibu dosen juga cenderung ada peningkatan walaupun belum optimal. Ini adalah salah satu berkah dari UNESA PTNBH. Jadi PTN-PTN yang sudah PTNBH itu diberi akses untuk jurnal Science Direct, dan nanti juga akan berlangganan karena memang ini sebagai syarat supaya ada jurnal UNESA yang terindeks Scopus. Acara diakhiri dengan penganugerahan penghargaan kepada Duta Perpustakaan terpilih dari FMIPA, serta penghargaan profil ruang baca kepada juara 1 FEB, juara 2 FIP, juara 3 FMIPA, serta juara favorit FIKK. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Herma Prabayanti undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.